Chelsea pulang dengan 3 poin dari lawatan ke markas Fulham. Sempat tertinggal lebih dulu, Chelsea akhirnya menang 2-1 berkat gol di injury time. Chelsea menutup babak pertama dalam posisi tertinggal 0-1 usai tuan rumah bikin gol lewat Alex Iwobi. Chelsea baru menyamakan kedudukan lewat gol pemain pengganti, Tyrick George, pada menit ke-78. Kemenangan Chelsea lantas ditentukan oleh gol Pedro Neto di injury time. Berkat kemenangan ini, Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 57 poin dari 33 laga. Sementara Fulham ada di urutan ke-9 dengan 48 poin. Manchester United kembali tersungkur di pekan ke-33 Premier League 2024/2025. Berhadapan dengan Wolverhampton, Setan Merah kalah dengan skor tipis 1-0. Wolverhampton unggul di laga ini berkat gol Pablo Sarabia di akhir babak kedua. Berkat tambahan 3 poin ini, Wolverhampton naik ke peringkat ke-15, sementara MU berada di peringkat 14 dengan raihan 38 poin. Leicester versus Liverpool tersaji di King Power Stadium, Minggu tanggal 20 April tahun 2025 dini hari WIB. Kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama. Tim tamu memecah kebuntuan di babak kedua. Trent Alexander-Arnold mencetak gol di menit ke-76. Liverpool menang 1-0. Kemenangan ini membawa Liverpool kukuh di puncak klasemen Premier League dengan 79 poin. Satu kemenangan cukup membawa pasukan Arne Slot mengunci gelar juara. Sementara itu, kekalahan dari Liverpool memastikan Leicester City degradasi musim depan. Skuad asuhan Ruud van Nistelrooy di urutan ke-19 dengan 18 poin, menyusul Southampton yang lebih dulu jeblos ke Championship. Arsenal menunda pesta juara Liverpool pekan ini. Ini setelah The Gunners menang 4-0 atas 10 pemain Ipswich Town. Leandro Trossard mencetak 2 gol, sementara sisanya dibuat Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri. Ipswich kehilangan Leif Davis karena kartu merah. Dengan tambahan 3 angka, Arsenal punya 66 poin di urutan kedua klasemen Liga Inggris, selisih 10 poin dari Liverpool. Itu artinya Liverpool tidak bisa memastikan titel juara Liga Inggris pekan ini. Ipswich makin dekat dengan degradasi karena tertahan di posisi ke-18 dengan 21 poin. Venezia membuang kesempatan meraih poin penuh saat bertandang ke markas Empoli dalam lanjutan Serie A. JIZS diimbangi tuan rumah 2-2. 2 gol Venezia dicetak oleh John Yeboah dan Gianluca Busio, sedangkan 2 gol Empoli dicetak Jacopo Fazzini dan Tino Anjorin. Hasil imbang ini membuat Venezia tetap berada di urutan ke-18 klasemen Liga Italia dengan 25 poin, Empoli tepat di bawahnya dengan poin sama. Real Madrid menang 1-0 atas Athletic Club dalam lanjutan La Liga. Madrid menang berkat gol Federico Valverde di injury time. Dengan hasil ini, Madrid terus membuntuti Barcelona di klasemen Liga Spanyol. Los Blancos ada di peringkat kedua dengan 69 poin, berjarak 4 angka dari Barcelona yang ada di puncak. Sementara itu, Athletic berada di peringkat ke-7. Mereka mengumpulkan 57 poin dari 32 pertandingan. Inter Milan menelan kekalahan 0-1 saat bertandang ke markas Bologna. Gol Riccardo Orsolini pada masa injury time memberi kemenangan dramatis untuk tuan rumah. Dengan kemenangan ini, Bologna sementara naik ke posisi 4 klasemen. Sementara Inter tertahan perolehan poinnya, masih mengoleksi 71 poin dari 33 pertandingan. AC Milan mesti mengakui kekuatan Atalanta dalam laga lanjutan Serie A. Rossoneri takluk di tangan Ladea 0-1 akibat gol Ederson. Dengan hasil ini, Milan tertahan di peringkat 9 berbekal 51 poin dari 33 laga. Atalanta menjaga diri di posisi 3, mengumpulkan 64 poin. Borussia Dortmund memetik kemenangan atas Borussia Mönchengladbach dalam lanjutan Bundesliga. Dortmund menang 3-2 di kandang sendiri. Gladbach unggul lebih dulu pada menit ke-24. Bek Gladbach Ko Itakura menembus pertahanan Dortmund sebelum menjebol gawang tuan rumah dengan sepakan kaki kanan. Dortmund menyamakan kedudukan pada menit ke-41. Serhou Guirassy menuntaskan umpan dari Pascal Gross dengan tendangan first time. 3 menit kemudian, Dortmund berbalik unggul lewat gol Lukas Mecha. Ia menuntaskan bola operan dari Yan Chouto. Kesalahan lini belakang Gladbach pada menit ke-49 berbuah gol untuk Dortmund. Tembakan Guirassy ditepis Omlin, tapi bola muntah diselesaikan oleh Svensson jadi gol. Gladbach mendapat penalti pada menit ke-55 menyusul pelanggaran Felix Mecha kepada tim Kleindienst. Kevin Stoger yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh kiper Dortmund Gregor Kobel. Berkat kemenangan ini, Dortmund mendekati zona Eropa dengan naik ke peringkat ke-7 klasemen Liga Jerman dengan 45 poin dari 30 laga. Sedangkan Gladbach ada di urutan ke-9 dengan 44 poin. Manchester United dipastikan selamat dari degradasi musim ini.
Leicester City jadi tim teranyar yang jeblos ke divisi Championship musim depan. Kendati kalah melulu, MU dipastikan tetap bertahan di Premier League. Poin Manchester Merah sudah melampaui poin maksimal yang bisa diraih tim peringkat ke-18, Ipswich Town. Leicester City memastikan diri turun kasta ke divisi Championship pada pekan ke-33. The Foxes tertahan di urutan ke-19 dengan 18 poin, menyusul kekalahan 0-1 dari Liverpool di King Power Stadium. Poin maksimal yang bisa diraih Leicester City dengan 5 laga tersisa sudah tak bisa melewati perolehan West Ham. Pasukan Ruud van Nistelrooy jadi tim kedua yang degradasi setelah Southampton. Perburuan striker Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah dilaporkan sudah bersepakat untuk merekrut Victor Osimhen di musim panas nanti. Dilansir Sport Witness, transfer Osimhen ke Old Trafford nampaknya akan terrealisasi. Pasalnya MU sudah bersepakat untuk merekrut sang striker di musim panas nanti. Usaha mereka menemui hasil yang positif. Pasalnya Osimhen secara pribadi sudah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, MU saat ini tinggal mengurus transfer Osimhen dengan Napoli. Napoli pada dasarnya tidak menghalangi penjualan sang striker, karena Osimhen tidak masuk dalam rencana Antonio Conte. Mereka dikabarkan akan meminta bayaran sekitar 75 juta euro untuk transfer sang striker. Jika MU membayar harga ini, maka Osimhen bisa pindah ke Old Trafford. Kekalahan dari Atalanta membuat harapan AC Milan untuk lolos ke kompetisi Eropa lewat Serie A makin tipis. Milan kini menggantungkan harapannya ke Coppa Italia. Rafael Leao menyebut pertandingan melawan Inter menjadi laga wajib menang untuk Milan. Trofi Coppa Italia yang juga berarti tiket ke Liga Eropa disebutnya bisa mengubah musim Milan. Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba mendatangkan Jobe Bellingham dari Sunderland di musim panas nanti. Ut District melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Championship. Mereka tertarik merekrut Jobe Bellingham dari Sunderland. MU meyakini bahwa Jobe bisa bersinar seperti Jude, jadi mereka tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. Menurut laporan itu, MU tidak hanya berdiam diri untuk transfer Bellingham ini. Mereka dilaporkan sudah mulai mendekati sang gelandang. Mereka sudah menyatakan ketertarikan untuk merekrut sang gelandang di musim panas nanti. Saat ini pembicaraan ini masih berada di tahap awal. Namun MU berharap bisa meyakinkan Jobe untuk pindah ke Old Trafford. Sang gelandang kabarnya akan dibanderol di kisaran 20-25 juta pounds oleh The Black Cats. Trent Alexander-Arnold jadi pahlawan kemenangan Liverpool atas Leicester City. Di satu sisi, bek asal Inggris itu enggan membahas masa depannya di Anfield. Gol tersebut terasa spesial buat Alexander-Arnold. Laga Leicester versus Liverpool merupakan pertandingan ke-350 baginya berseragam Liverpool. Alexander-Arnold sendiri gencar diisukan bakal cabut dari Liverpool di akhir musim ini. Bek berusia 26 tahun itu kabarnya tertarik gabung ke klub raksasa Spanyol, Real Madrid. Alexander-Arnold enggan berbicara banyak perihal masa depannya di Liverpool. Dia kini hanya fokus membawa The Reds meraih gelar juara Premier League. Wojciech Szczesny bisa sedikit lega dengan masa depannya di Barcelona. Direktur klub, Deco, mengungkapkan niatan menambah kontrak Szczesny untuk musim depan. Masa depan Wojciech Szczesny belakangan menjadi tanda tanya karena Ter Stegen segera pulih. Itu artinya Szczesny kemungkinan cuma akan jadi serep kiper Jerman itu. Kontrak Szczesny bersama Barcelona akan habis pada Juni mendatang. Deco mengatakan, Barca akan memperpanjang kontrak si pemain. Carlo Ancelotti kembali menjadi sorotan usai hasil buruk Real Madrid di Liga Champions. Posisi pelatih asal Italia itu kini mulai dipertanyakan oleh manajemen klub. Menurut Sacchi, hasil negatif belum cukup jadi alasan untuk memecat Ancelotti. Ia mengingatkan kualitas dan pengalaman pelatih yang sudah kenyang gelar itu. Sacchi menyarankan Real Madrid berpikir matang sebelum membuat keputusan besar. Ia bahkan menyebut klub harus berpikir 2 atau 3 kali sebelum melepas Ancelotti. Rumor ketertarikan Barcelona terhadap Jonathan Tah nampaknya bukan sekedar rumor semata. Las Azulgrana mulai bergerak untuk mengamankan jasa bek Bayer Leverkusen tersebut. Dilansir Sport, Hansi Flick sudah menemukan kandidat yang pas untuk posisi tersebut. Ia dikabarkan ingin memboyong Jonathan Tah di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Barcelona saat ini mengebut proses transfer Tah dari Leverkusen. Ini disebabkan sang bek akan berstatus sebagai free agent di musim panas nanti. Sementara ada banyak tim papan atas Eropa yang berminat pada sang bek. Itulah mengapa Barcelona langsung tancap gas dan mencoba meyakinkan sang bek untuk bergabung dengan tim mereka. Anthony enggan menyalahkan Erik ten Hag atas kegagalannya di Manchester United. Justru Ten Hag banyak membantu karir Anthony. Meski kariernya tidak berjalan baik di MU, Anthony enggan menyalahkan Ten Hag.
Baginya, pengalaman bermain di MU selama 2,5 musim bareng Ten Hag memberinya banyak pelajaran untuk kariernya ke depan. Carlo Ancelotti dikaitkan dengan timnas Brasil. Cafu mengatakan, tim Samba akan menyambut Don Carlo. Ancelotti dan Brasil sudah lama dikaitkan. Pelatih Italia itu kini dikabarkan akan benar-benar meninggalkan Real Madrid akhir musim nanti, dan merapat ke Brasil. Kami sama seperti Anda, kami juga tidak tahu apakah dia akan datang, apakah dia tidak datang, apakah dia akan pergi, apakah dia bertahan di Real Madrid. Ini masih tanda tanya besar, apakah sang pelatih akan pergi ke tim nasional Brasil? Kata Cafu, melansir Marca. Dia pelatih yang sangat cerdas, pelatih yang disukai semua orang, pelatih juara super yang menang dimanapun dia pergi. Kami berharap dia bisa mengambil keputusannya. Jika dia datang ke Brasil, selamat datang, Tuan, kata Cafu, yang juga mantan pemain Carlo Ancelotti di AC Milan dulu. Sebuah rekor Erling Haaland baru saja dipatahkan oleh Harry Kane, menyusul hasil pertandingan pada akhir pekan. Rekor baru itu tercipta seiring dengan kemenangan Bayern Munich yang berhasil melumat Heidenheim dengan skor 4-0 di partai Bundesliga, Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025. Kane membuka kemenangan lewat gol di menit ke-12. Dengan gol tersebut, Harry Kane kini menjadi pemain paling cepat yang mencapai 60 gol di ajang Bundesliga. Kane melakukannya dalam 60 pertandingan. Kevin De Bruyne akan tinggalkan Manchester City akhir musim ini. Sempat dikaitkan dengan Liga Arab Saudi dan Amerika Serikat, ia kini beri indikasi lain. Pemain 34 tahun tersebut memberi indikasi masih siap bertahan di Eropa. Ia merasa kondisinya terus membaik setelah sempat mengalami masalah hamstring, juga jiwa bersaingnya masih menyala-nyala.